Banyak anak banyak rezeki, ini fatal, menyesatkan sih ya, ini menyesatkan gitu loh. Saya kasih tahu dulu kenapa bisa ada tradisi seperti itu, banyak anak banyak rezeki, pepatah seperti itu ya, ngajarin seperti itu. Karena Indonesia itu kan negara agraris ya, sebagian besar mayoritasnya dari zaman Majapahit kali. Sebagian besar mayoritas masyarakat Indonesia dan Nusantara itu adalah bertani, bercocok tanam, ya beternak dan segala macam itu. Nah, kalau misalnya kamu punya sawah, bertani, itu punya anak, itu adalah apa? Tenaga kerja gratis, ya, tenaga kerja gratis. Jadi kalau punya anaknya agak banyak gitu, 3, 4, 5, 6 gitu, itu bantuin di sawah. Makanya dibilang banyak anak banyak rezeki. Kalau dulu gitu loh, bantuin di sawah, bantuin di pasar, bantuin di mana gitu loh. Jadi tenaga kerja gratis gitu loh, kerjain sawah bareng-bareng sekeluarga misalnya. Tapi of course sudah nggak berlaku lagi di zaman sekarang. Karena kalau sekarang anak bukannya bantuin orang tua, tapi malah membebankan orang tua, membebani orang tua ya kan. Misalnya orang tuanya kerja apa, misalnya orang tuanya kerja PNS misalnya, gaji biasa gitu. Dia punya anak 1, dia akan makan biaya. Punya anak 2, dia akan makan biaya. Punya anak 3, dia makan biaya. Kan si anaknya nggak bisa bantuin bapaknya mengerjakan tugas dia sebagai PNS, nanggap nggak? Kalau punya sawah, punya anak, dikerjakan bersama, bebannya jadi lebih ringan, bener nggak? Tapi kalau anak, ayo, emang bisa ngerjain tugas dia sebagai PNS, nanggap kan? Nggak bisa kan gitu. Oke. Dan udah gitu kalau zaman dulu ya of course ngerjain sawah itu nggak perlu waktu lama gitu loh. Anak umur 10-12 tahun udah bisa bantuin di sawah. Kalau sekarang, zaman sekarang anak itu bisa menghasilkan uang ketika dia udah umur berapa? 21, 22 ketika dia lulus kuliah, bener nggak? Jadi harus dibiayain dulu sampai dia lulus kuliah, baru dia bisa mungkin sedikit membantu orang tuanya habis dia kerja. Itu pun dikit. Nangkep nggak? Beda banget dulu sama sekarang, beda. Kalau zaman dulu bertani, bercocok tanam gitu, atau makan punya toko pun masih make sense lah, masuk akal gitu. Kayak kita anak SD aja udah bisa jaga toko lah, bantu jaga toko papa mamanya gitu. Tapi kalau misalnya anaknya nggak bisa membantu apa-apa gitu, itu berarti cuma beban doang sampai dia besar, sampai dia lulus kuliah dan bisa kerja. Dan itu biaya gitu, selama 20 tahun harus membiayai. Ingat, zaman sudah berubah. Ada nasihat-nasihat yang abadi ya, yang tadi saya bilang, biasa nasihat-nasihat tentang moral itu biasanya abadi. Betul ya. Tapi kalau yang bentuknya nasihat-nasihat praktis atau kayak semacam tahayul gitu, superstitious, kayak banyak anak banyak rezeki, itu kan superstitious gitu loh. Itu kan hanya anggapan. Itu biasanya nggak bener gitu, biasanya kurang tepat biasanya. Nikah aja dulu rezeki ada yang atur gitu. Memang betul rezeki ada yang atur ya, kalau misalnya kamu percaya rezeki diatur sama Tuhan, oke gitu loh. Tapi juga kamu kan juga harus persiapkan, bukan berarti karena mentang-mentang udah disiapin, udah diatur, terus kamu bisa seenaknya gitu loh, nggak pakai perhitungan. Nggak bisa kan tiba-tiba turun dari langit. Itu semua perlu usaha, perlu persiapan, perlu planning, perlu perhitungan. Dan jelas bukan karena nikah. Banyak orang yang percaya seperti ini jadinya terjun gitu loh, terjun bebas merit tanpa persiapan apa-apa. Ini saya masih ada chattingan dari teman saya nih. Jadi dia gaji pas-pasan, tapi setelah merit istrinya malah disuruh jadi ibu rumah tangga karena habis punya anak ya kan, anaknya nggak ada yang ngurus gitu. Jadi istrinya berhenti kerja. Tadinya istrinya kerja, tadinya double income. Gara-gara punya anak, istrinya nggak kerja lagi. Udah gitu anaknya baru berapa tahun nambah lagi jadi 2 anak. Saya sampai geleng-geleng kepala. Udah gitu maksain nyicil rumah. Ya kan akhirnya ngeluh-ngeluh, komplain dan segala macam gitu, sampai minjem uang sana sini gitu ya. Dia bilang katanya semua omongan you bener sih katanya. Harusnya dipersiapin semua. Ini saya lagi sambil baca chattingnya. Sedih juga ya kalau jadi ortu nggak bisa siapin semua katanya. Setelah kejeblos-jeblos sampai waktu itu dia mau gadai motornya segala gitu kan ke saya gitu. Sedih juga gitu loh. Dan itu kan semua sebenarnya bisa dipikirin gitu loh. Kita kan udah sekolah. Ini kan lulusan kuliah, dia S1 gitu loh. Kita udah sekolah, itu bukan orang bego gitu. Semua orang yang ikut di kelas kita ini bukan orang bego. Ya, kita semua orang educated gitu. Orang yang berpunya pendidikan, S1 mungkin, S2 bahkan gitu loh.
Ya, kita bisa ngitung, kita bisa mikir. Oke, gaji gue segini. Kalau gue punya anak, gue harus keluarin duit segini. Bener nggak? Kalau gue kalau nikah doang sebenarnya masih nggak apa-apa. Nikah, terus istrinya juga kerja gitu. Ya, jadi double income. Nggak apa-apa sih sebenarnya, itu kayak pacaran aja sebenarnya. Cuma bedanya tinggal bareng gitu kan. Bedanya tinggal bareng dan sharing cost bareng-bareng gitu. Oke. Tapi yang jadi masalah kalau punya anak, terus nambah beban lagi, nyicil rumah, nyicil mobil, itu kan semua bisa dihitung. Gaji gue berapa, gaji istri berapa, cicilan rumah berapa, biaya anak berapa, itu kan semua bisa dihitung. Cukup enggak? So please pakai logika, pakai nalar kita yang udah diajarin gitu. Nikah aja dulu rezeki ada yang ngatur. Ya memang ada yang ngatur, tapi kamu juga harus persiapan, jangan seenaknya, jangan mentang-mentang gitu loh. Harus ngitung. Video ini merupakan potongan dari materi berdurasi kurang lebih 1 jam yang ada di KC Star. Kalau video sependek ini aja bisa memberikan banyak manfaat buat kamu, bayangkan jika kamu nonton video fullnya. Jadi apa sih itu KC Star? KC Star itu adalah program edukasi online dari Kelas Cinta yang berisi ratusan materi berupa video, audio, e-book, dan event. Topiknya lengkap, mulai dari PDKT, relationship, putus cinta, balikan, move on, dan pengembangan diri. Kamu bisa coba gratis. Buruan daftar sekarang supaya kamu bisa langsung menikmati hubungan yang sehat dan bahagia. Linknya ada di bawah nih, langsung aja klik kelascinta.com/daftar. Sampai jumpa di KC Star. Ada lagi, kalau biasanya kalau yang cowok nih dinasehatin, cari uang dulu nanti jodoh datang sendiri. Ya ampun. Dipikirnya semua cewek sematre itu apa? Cewek zaman sekarang nggak sebutuh itu sama uang karena mereka bisa cari sendiri. Ini nih yang saya berulang-ulang kali ngomong. Cewek zaman sekarang nggak butuh-butuh amat sama duit lu. Karena mereka juga bisa cari duit. Cuma cewek yang males kerja, nggak bisa kerja, nggak mau kerja, yang tertarik sama cowok karena hartanya gitu loh. Jadi kalau kamu pengen cewek yang seperti itu gitu loh, yang memang pengen ngincer cowok karena uangnya, ya silakan. Saya kan ngajar workshop buat cowok juga dari sejak 2006 gitu loh. Banyak banget cowok-cowok keren yang mapan tapi datang ikut workshop karena nggak bisa dapet cewek. Bukan sembarang tajir loh, bener-bener tajir, bener-bener kaya, yang bos real estate, yang punya Ferrari, beneran. Ini saya nggak bohong gitu. Yang dokter, pilot, artis pun ada, seleb pun ada, yes. Datang ke workshopnya pun bawa BMW, keren. Karena nggak bisa dapetin cewek yang mereka mau. Cewek-cewek ada yang mau sama mereka, tapi mereka nggak suka. Itu bukan cewek yang mereka mau gitu. Bukan cewek yang mereka mau. Cewek yang mereka mau nggak suka sama mereka. Tapi maksudnya mapan wajib ya. Kalau kamu cowok ya wajib usaha untuk mapan biar bisa hidup enak, hidup lain segala macam, itu wajib. Itu nggak usah ngomongin lagi, itu wajib. Tapi lakuin itu demi sendiri. Bukan lakuin itu demi biar nanti cewek ada yang biar nanti gampang dapet cewek. Nggak gampang, gua kasih tahu lu. Kalau lu belum ada duit pun susah dapet cewek, gua kasih lu duit nih. 100 juta misalnya, lu juga bakal tetap susah dapet cewek, serius deh. Karena nggak berubah apa-apa lunya tetap orang yang sama gitu, ya. Kalau misalnya sekarang lu naik motor bebek, naik motor susah dapet pacar, nggak ada yang mau sama lu. Gua kasih lu mobil sedan sekalian sekarang, tetap aja lu bakal susah dapet pacar. Kenapa? Karena cuma kendaraannya doang yang berganti, tapi elunya masih sama, elunya masih cupu, elunya masih nggak pede, elunya masih nggak asik, elunya masih nggak fun. Nangkep nggak? Nggak ada yang berubah soalnya. Kendaraannya berubah, elunya nggak berubah. Perempuan nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Ini nih ada nih. Karena nanti juga bakalan jadi ibu rumah tangga. Wah, ini sih udah kuno banget ya. Anggaplah si perempuannya jadi ibu rumah tangga ya. Karena mungkin suaminya mapan, nggak perlu kerja. Tetap aja cewek itu harus educated. Kenapa? Agar dia bisa ngajarin anaknya. Sama-sama baca buku, ngajarin belajar dan segala macam. Jadi anaknya juga bisa pinter.